Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alena Bella Melisa dari grup 2 profesi kelompok 7. Pada kali ini saya akan melakukan tindakan yaitu INC. Nah, hal yang pertama kali kita lakukan yaitu mengecek RM atau catatan medis dari pasien tersebut. Apakah ada kendala nantinya ketika kita melakukan kelahiran atau tidak. Lalu selanjutnya kita persiapan alat. Di sini alat yang kita butuhkan ada pelindung kepala, pelindung mata, lalu di sini ada handuk, di sini ada apron, bedung, terus ada perla, di sini set partus, di sini ada oksitosin dan juga squidnya, bengkok, sarung tangan, terus di sini ada benang yang dilakukan jika ada robekan, lalu di sini ada termometer, kasang, plastik digunakan untuk membungkus plasenta nanti, terus ada sarung tangan steril, stetoskop dan peralatan tensi. Nah, hal yang pertama kita lakukan yaitu orientasi kepada pasien. Selamat siang Ibu. Gimana nih Bu keadaannya hari ini? Ya, Udah mulus-mulus ya Bu ya? Ya. Oke, kalau gitu kita melakukan ini ya Bu, persiapan persalinan dulu ya Bu ya. Ini mungkin membutuhkan waktu 2 jam lebih mungkin ya Bu ya. Apakah Ibu bersedia? Iya. Sebelumnya mungkin ada yang ingin Ibu tanyakan? Nah, ada. Oke, kalau gitu kita persiapan alatnya ya Bu ya. Lalu selanjutnya sebelumnya kita telah melakukan ANC, di mana ANC ini kita melihat TTV dari pasien menggunakan stetoskop dan juga tensimeter, lalu kita mengukur Leopard dari 1 sampai 4, terus kita cek pembukaan dalam dari pasien tersebut. Lalu selanjutnya kita melakukan KAHLA 2. Di sini kita lihat terlebih dahulu gejala-gejala dan tanda dari KAHLA 2 tersebut. Ibu, apakah Ibu sudah merasakan dorongan itu Bu? Udah ya Bu ya. Terus ada nggak Bu terasa tekanan? Ya. Dan juga kontraksi udah terasa ya Bu ya? Lalu biasanya di situ perineumnya juga udah menonjol dan juga vulva serta sphincterannya sudah membuka. Nah, selanjutnya itu kita melakukan persiapan alat. Di sini kita dekatkan perla. Di sini ada underpad juga. Isi ya Bu, kita pasang perla dulu. Oke. Setelah itu baru kita dekatkan bengkok. Lalu setelah itu baru kita memasang APD. Ini ada pelindung kepala, terus ada apron, itu kita pakai pelindung matanya, kita sudah pakai. Lalu setelah itu barulah kita mendekatkan peralatan vulva hygiene yang terlebih dahulu. Kita dekatkan kasa, lalu kita dekatkan bengkok, sudah. Lalu selanjutnya kita memasang sarung tangan. Di sini kita masang sarung tangan yang DTT terlebih dahulu sebelah kanan. Di sini kita sudah memasukkan oksitosin ke dalam squid. Sudah kita masukkan. Setelah itu baru kita taruh kembali, lalu memasang sarung tangan yang sebelah kiri. Setelah kita pasang, barulah kita melakukan vulva hygiene. Di sini kita bersihkan dari labia mayora ke labia minora. Di sini kita sekali bersih, sekali usap, kita ganti ke labia minora. Lalu selanjutnya dari klitoris sampai dengan anus. Setelah bersih, barulah kita melakukan mengecek di sini pembukaan dalam dari ibunya. Di sini kita bisa memakai jari tengah, lalu kita masukkan, lalu kita keluarkan jari telunjuknya. Di sini kita ukur pembukaan 1, 2, 3, kita cek pembukaannya selanjutnya. Terus kita cek juga di sini apakah ketubannya sudah pecah ataukah kepalanya juga sudah keluar atau masuk panggul 2/3. Lalu selanjutnya barulah kita membuka sarung tangan.
Lalu setelah itu baru kita melakukan DJJ. Di sini kita dengar DJJ-nya, dimana DJJ kita dengar di bagian punggung dari bayi tersebut. Kita menggunakan alat, lalu kita ukur DJJ-nya. Normalnya DJJ itu 120 sampai dengan 160. Di sini DJJ dari bayi yaitu 150. Lalu kita mengajarkan pasien untuk mengejan. Di sini kita ajarkan ibu nanti ketika ibu merasakan kontraksi, nanti ibu tarik nafas dalam, lalu ibu mengejan ya bu ya. Ibu bisa ya bu ya. Lalu kita ibu nanti ditemani oleh suami. Oh ini suaminya. Bapak nanti ketika ibu melakukan persalinan, bapak bisa memberikan semangat kepada ibu ya pak ya. Oke, kalau gitu kita mulai ya bu ya. Lalu selanjutnya kita sebelumnya kita letakkan handuk, underpad dan alat-alat lainnya. Isi ya bu, kita pasang underpadnya dulu. Kita pasang underpad. Setelah pasang, kita taruh handuk di bagian perut ibu agar nanti bila bayinya lahir bisa kita keringkan langsung. Lalu selanjutnya peralatan kartusnya kita dekatkan. Kita buka terlebih dahulu. Lalu selanjutnya kita menggunakan sarung tangan steril. Menggunakan sarung tangan steril. Lalu setelah itu kita melakukan persalinan. Di sini kita bisa tangan kiri bisa memegang simfisis pubis. Ntar ya bu, kita pegang ya bu ya. Lalu tangan kanan bisa memegang perineum ibu. Siap bu ya, kita buka terlebih dahulu biar gampang ya bu ya. Sini bisa kita pegang di bagian simfisis pubisnya, lalu perineumnya. Lalu setelah itu kita ajarkan ibu bu, yuk mengejan yuk bu yuk. 1, 2, 3. Setelah itu barulah keluar sedikit kepala bayi, dan di sini kepala bayi menghadap mendongak ke arah atas. Di sini kita lihat di bagian leher dari bayi tersebut apakah ada tali pusat yang melilit di bagian leher. Nah, bila ada itu tuh bisa kita buka. Bila itu tuh tidak bisa dibuka bagian lilitannya itu, bisa kita gunakan klem lalu kita gunting. Setelah itu kita biarkan bayi ini melakukan gerakan paksi, di mana gerakan paksi terlebih dahulu kita mengelap di bagian muka dari bayi karena situ banyak darah ataupun yang lainnya. Kita bersihkan. Lalu setelah itu bayi melakukan gerakan paksi menyamping. Lalu kita periksa apakah apakah ada gangguan atau keabnormalan. Setelah itu bayi keluar. Sini kita bisa menarik bayi ke bawah lalu ke atas, lalu kita bisa menarik kembali dan kita bisa memberikannya kepada ibu. Lalu setelah itu di sini kita bisa melakukan pengeringan pada bayi lalu sambil melihat agar apakah bayi menangis, apakah bayi di sini mempunyai tonus otot, apakah bayi terlihat pucat atau tidak. Lalu setelah itu kita keringkan. Ini ya bu ya, bayinya. Lalu setelah itu barulah kita periksa uterus dari ibu. Apakah masih ada kelahiran lanjutan atau tidak. Sini kita bisa menekannya kembali, menekan. Sudah, bila tidak ada barulah kita melakukan suntik
oksitosin kepada ibu. Dimana suntik oksitosin ini kita lakukan di bagian pangkal paha atau 2/3 dari pangkal paha ibu. Sih Bu, kita suntikin oksitosin dulu ya Bu ya. Setelah kita suntikan, barulah kita melakukan penarikan tali pusat. Di sini terlebih dahulu kita klem di bagian bayinya. Di sini ada sebanyak 3 cm. Setelah perut bayi, lalu setelah itu 2 cm. Nah, di sini kita gunting di bagian tengah dari klem tersebut. Lalu kita lepaskan klem. Lalu setelah itu di bagian perut ibu kita beri klem juga sepanjang 10 cm atau 5-10 cm. Setelah kita klem, lalu kita melakukan pengeluaran plasenta, di mana di sini kita bisa menekan simfisis pubisnya, lalu kita tarik. Apabila dalam 30-40 detik plasentanya tidak keluar, itu kita menunggu sampai kontraksi selanjutnya. Jika setelah 15 menit itu tidak terjadi kontraksi juga, kita melakukan suntik oksitosin. Terus kita tunggu lagi apakah ada kontraksi atau tidak. Jika tidak, kita lakukan kuret untuk mengambil plasentanya. Lalu setelah itu plasentanya keluar dan kita bisa menilai. Sebelumnya kita taruhkan terlebih dahulu, lalu kita rangsang atau taktil di bagian perut ibu. Siap Bu ya. Lalu di sini kita melakukan penilaian pada perdarahan, ada tidak perdarahan di sini. Terus kita lihat apakah ada tanda-tanda yang abnormal. Terus selanjutnya baru kita menilai plasentanya. Di sini kita bisa melihat ada materna dan juga fetal. Di sini materna kita bisa melihat di bagian kotiledonnya apakah ada atau tidak. Terus kita lihat plasentanya. Terus kita lihat lagi bagian fetalnya. Di sini kita bisa melihat ada 2 arteri dan juga 1 vena. Lalu kita lihat warnanya dan juga kita timbang berapa beratnya. Lalu selanjutnya barulah kita bisa membiarkan anak untuk menyusui dini. Ini Bu ya, kita menghadap menyusuinya Bu ya, di bagian tengah dari dada ibu. Lalu selanjutnya kala 4, dimana kala 4 ini kita bisa merangsang lagi uterusnya. Kita rangsang uterus, apakah ada kelahiran selanjutnya atau tidak. Lalu kita cek perdarahan, apakah ada perdarahan atau tidak. Lalu kita membiarkan bayi ini melakukan inisiasi dini selama 1 jam. Setelah 1 jam barulah kita melakukan pengecekan pada bayi ini. Kita lihat antropometrinya. Di sini kita ukur berat badan, tinggi badan. Lalu selanjutnya itu barulah kita meneteskan, ini Bu ya. Kita meneteskan tetes mata, lalu kita menyuntikkan vitamin K di bagian paha kanan atas pada bayi. Lalu setelah 1 jam berikutnya barulah kita menyuntikkan imunisasi hepatitis B pada paha kiri dari bayi tersebut. Setelah itu bisa kita biarkan kembali dia menyusui, lalu kita kaji. Lalu setelah itu barulah kita evaluasi apakah ada uterus lagi. Kita periksa uterusnya apakah ada perdarahan. Setelah 1 jam berikutnya kita cek TTV dari ibu. Siap Bu ya, kita periksa TTV-nya. Ini kita periksa TTV. Setelah kita periksa TTV, sudah normal, barulah kita periksa TTV dari bayi. Selanjutnya kita bisa melakukan pembersihan alat-alat. Siap Bu ya. Lepaskan peralatan. Isi Ibu.
Sebelumnya kita bisa melakukan vulva hygiene pada ibu. Kita bersihkan alat-alat. Lalu selanjutnya kita bisa mengkomunikasi kepada ibu bahwasannya telah selesai persalinan. Gimana nih Bu, kita telah melakukan persalinan, gimana perasaan ibu? Senang Ya, anaknya sehat juga ya Bu ya? Iya. Oke Bu, nanti dalam 30 menit ke depan saya akan kembali lagi ke sini untuk mengecek bagaimana keadaan ibu dan juga bayinya. Kalau gitu saya pamit dulu ya Bu ya. Oke, baik, selanjutnya kita melakukan dokumentasi di mana telah dilakukan pada tanggal 28 September 2021 telah dilakukan INC pada Ibu A, di mana persalinan berjalan lancar dan juga kondisi Ibu A sudah stabil dan juga anaknya juga stabil. Tanda tangan perawat Alena Bila Melisa